Harus saya share bahannya ya. Semoga terlihat ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sore ini saya mau membahas tentang ekonomi publik gitu ya. Ekonomi publik biasanya disebut juga sebagai ekonomi dari sektor pemerintah, ya, sektor pemerintah. Karena kalau dulu pernah kita bahas, ekonomi itu kalau dalam ekonomi mainstream, ekonomi konven, ekonomi itu terbagi menjadi dua sektoral besar berdasarkan pelakunya. Kalau berdasarkan aktivitasnya juga dibagi jadi dua sektoral besar. Kalau berdasarkan pelaku ada sektor swasta dan sektor pemerintah. Sementara kalau berdasarkan aktivitasnya sektor real dan sektor keuangan. Hanya saja kalau kita kemudian mengakomodasi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah, maka sebenarnya dalam ekonomi publik atau biasa juga dimulai pengenalannya pada ekonomi pembangunan. Biasanya Bapak Ibu kalau ambil fakultas ekonomi, jurusan ekonomi, ya biasanya ilmu ekonomi atau dulu disebut sebagai studi ekonomi studi pembangunan (ESP), itu biasanya didahului dengan pengenalan di ekonomi pembangunan. Jadi di dalam membangun itu ada dua sektoral besar, yaitu ekonomi sektor swasta dan sektor pemerintah. Nah, kalau menggunakan juga mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah ada sektor yang nggak bisa dikelompokkan sebagai swasta, tapi juga sulit untuk digabungkan menjadi sektor pemerintah. Jadi semacam kuasi pemerintah gitu ya. Karena motivasinya muncul dari masyarakat, tapi tujuan penggunaannya lebih banyak digunakan untuk membantu masyarakat lemah, ya. Membantu masyarakat lemah, sehingga ada percampuran antara motivasi dan tujuan pelaksanaan. Jadi kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, aktivitas inti ekonomi dalam dunia ekonomi modern itu adalah pasar, di mana pasar itu adalah sektor swasta. Ya, interaksinya betul-betul berdasarkan kemampuan, berdasarkan produktivitas. Jadi orang yang bisa masuk ke pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply betul-betul dari kemampuan mereka. Tapi apabila swasta itu tidak bisa menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, artinya barang dan jasa itu meskipun tidak menarik untuk diproduksi oleh swasta, tapi dia dibutuhkan oleh masyarakat. Maka disitulah tampil sektor pemerintah ya Bapak Ibu. Makanya sektor pemerintah itu keberadaannya terjadi apabila muncul yang kita sebut dengan market value, ya. Market value itu adalah kegagalan pasar. Pasar itu kan tadi swasta ya, jadi swasta gagal untuk bisa memproduksi barang dan jasa, tapi barang dan jasa itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ambil contoh, jembatan, ya, jalan raya, itu tidak menarik untuk diproduksi oleh swasta karena dianggap keberadaan awalnya itu tidak memberikan insentif secara ekonomi.
ya. Tidak ada keuntungan buat sektor swasta ketika membangun jembatan, dia dapat profit. Ya. Sehingga itu yang disebut dengan market value. Jadi ada public goods, ya. Akhirnya kita menyebut barang-barang yang tidak menarik buat pasar itu kita sebut dengan public goods. Public goods ini itu kemudian diproduksi oleh pemerintah. Nah, pada sisi yang lain ternyata ada yang sifatnya public goods, ya. Ada public goods, jadi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh publik, oleh masyarakat, tapi diselenggarakan atau dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Dia menjadi implikasi dari keberadaan beberapa instrumen dalam Islam, seperti infak, sedekah, wakaf, gitu ya. Ada banyak lagi barang dan jasa yang memang muncul karena beberapa instrumen yang kita kenal dalam Islam, karena ada prinsip-prinsipnya ya. Nanti bisa kita lihat apa saja. Jadi Bapak Ibu, kondisi ini menuntut sektor tersendiri. Nah, sering kali kita menyebutnya sebagai sektor sosial. Jadi kata Faridi ya, Ahmad Faridi dalam buku Islamic Public Finance, sektor sosial ini menjadi sektor ketiga dari ekonomi. Jadi sebelumnya ada dua sektor pemerintah, sektor swasta, maka sektor yang ketiga disebut dengan social sector. Dulu IDB lewat lembaga risetnya IRTI, sekarang IRTI berubah menjadi IDB Institute, itu rutin mengeluarkan apa yang kita sebut dengan Islamic Social Finance Report. Ya. Islamic Social Finance Report. Jadi berapa jumlah akumulasi dana yang setiap tahunnya muncul berupa infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf, dan lain sebagainya itu ya. Karena dia pada akhirnya memiliki peran yang semakin signifikan dalam membantu pembangunan, Bapak Ibu. Ya. Dan ini menjadi corak yang sangat unik buat ekonomi syariah, di mana satu interaksi ekonomi tidak dimotivasi oleh insentif, tidak dimotivasi oleh profit insentif, profit motif, ya, sehingga dia bukan ladang komersial, tapi dia juga bukan berasal dari kemampuan pemerintah, tapi menjadi inisiatif genuine dari masyarakat yang memang tergerak untuk memberikan sebagian hartanya bagi masyarakat yang lemah, gitu ya. Dan ini yang apa yang saya sebut sebagai keunikan ekonomi di sini adalah bahwa peran dia, keberadaan dia, dan termasuk juga dinamika sampai kemajuan dia itu ditentukan oleh tingkat preferensi, ya, di mana preferensinya itu digerakkan oleh iman. Nah, saya mau sampai ke sana gitu ya, ke iman. Jadi kalau ditanya apa hubungan iman dengan ekonomi, jalan utamanya di situ, di sektor sosial. Jadi pembangunan ekonomi Bapak Ibu pada satu tingkat tertentu itu juga ada korelasi positif dengan keimanan. Makanya di ujung hari, ya, at the end of the day, pemerintah pada akhirnya dalam kacamata ekonomi syariah dalam membangun itu juga indikator utamanya adalah pembangunan keimanan masyarakat. Pembangunan keimanan masyarakat. Karena pada akhirnya bukan hanya di sektor sosial,
Tapi di sektor komersial maupun sektor publik, keimanan juga menentukan ketaatan masyarakat itu terhadap prinsip-prinsip syariat yang menjadi pedoman dalam aplikasi komersial maupun publik. Ya. Jadi misalkan pelaksanaan terhadap prinsip wajib zakat, gitu ya, pelarangan riba, pelarangan maisir, pada akhirnya adalah dijaga oleh ketaatan masyarakat terhadap Tuhan, gitu ya, ketaatan masyarakat kepada Tuhan. Kemarin kami di Bank Indonesia itu kan sedang melakukan revisit dari blueprint keuangan syariah, dan ketika kita kembali lagi mencoba mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar ekonomi itu, kita ditantang untuk bisa menafsirkan apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah dalam konteks ekonomi. Maqasidus syariah itu kan penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan harta, dan penjagaan keturunan, gitu kan ya. Ada 5 hal itu. Dalam konteks ekonomi itu sebenarnya ditafsirkannya sebagai apa? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman itu ya, bahwa penjagaan agama substansinya adalah penjagaan pedoman kebenaran. Bahwa selama ada agama, kita punya referensi apa itu benar. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau tidak ada Quran, atau mungkin kalau kita tidak mengacu pada Tuhan, tidak mengakui ada Tuhan, yang hilang yang paling mendasar adalah kita tidak punya lagi panduan kebenaran. Karena Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Kalau kita nggak punya pedoman itu, bagaimana kita bisa menyusun semua aturan-aturan? Penjagaan jiwa, penjagaan dalam hal ini sebenarnya bahwa setiap manusia itu matters, gitu kan ya, sehingga dia harus dijaga. Makanya kelanjutannya ada penjagaan keturunan, karena keturunan itu adalah penjagaan kehidupan. Sehingga ekonomi pada akhirnya juga akan harus menjaga manusianya dan menjaga keturunannya. Penjagaan akal, ya. Akal sehat itu harus selalu ada, karena dia yang kemudian menafsirkan apa yang menjadi pedoman-pedoman kebenaran. Karena dia butuh implementasi apa yang menjadi aturan dari Tuhan. Maka akal itu harus dijaga, jangan sampai salah tafsir, gitu ya, salah menerjemah, gitu, salah mengimplementasi, gitu. Dan yang terakhir adalah penjagaan harta. Harta sebagai bahan bakar untuk berekonomi, kan. Jadi konteksnya itu kita harus sampai pada substansinya. Ini yang saya selalu ulang-ulang ya Bapak Ibu. Tapi terbuka untuk bisa kita eksplorasi. Terbuka buat kita eksplorasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada pemikiran terkait maqasid syariah ya, maqasid syariah, silahkan gitu ya. Itu peluang untuk penggalian ilmu di sana itu cukup lebar, gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke sini ya Bapak Ibu, ke keuangan publik atau ekonomi publik, jadi kita tahu bahwa kita sudah sekian pertemuan berharap Bapak Ibu bisa mengambil substansi dari apa itu ekonomi syariah, gitu ya. Jadi sekali lagi, masalah besar yang ingin dipecahkan dalam ekonomi itu adalah masalah alokasi sumber daya, ya, alokasi sumber daya. Jadi setiap orang harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, bisa mengambil sumber daya. Jadi ide besarnya adalah
mengalirkan sumber daya, mengalirkan kekayaan, mengalirkan harta, mengalirkan ilmu, uang, gitu ya. Itu ide besar dari ekonomi syariah. Karena kalau kita lihat dari prinsip yang yang dimiliki oleh syariat, ya, seperti mekanisme zakat, pelarangan riba, pelarangan maisir, semuanya itu mencoba untuk menghilangkan hambatan dari aliran harta. Ya, menghilangkan hambatan dari aliran harta. Karena Allah tahu gitu ya bahwa yang membuat orang itu mudah bermaksiat, berpaling dari ketaatan pada Allah adalah kesulitan ekonomi, kelaparan gitu ya, yang bisa membuat dia hilang ketaatannya, karena di dalam dirinya bukan hanya ada keimanan, tapi dia juga punya nafsu keserakahan gitu ya, sehingga dibutuhkan ketaatan atau komitmen pada syariat yang konsisten, dan juga dalam konteks aplikasi, harta itu tidak boleh menumpuk pada sekelompok orang, ya, tidak boleh dibuat oleh sistem untuk cenderung berkumpul pada sekelompok orang. Ya, misalkan kayak pelarangan riba, supaya orang-orang yang punya harta itu tidak kemudian mengkip hartanya. Karena dengan harta jumlah tertentu, dia bisa akhirnya mempertahankan kekayaannya dan bahkan menarik harta yang ada di luar dari dirinya untuk berkumpul pada dirinya. Jadi kalau dalam keuangan, saya selalu mengatakan bahwa bunga itu seperti gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi yang mengumpulkan harta atau spesifiknya uang gitu ya kepada sekelompok orang. Jadi kalau saya selalu pernah contohkan ya Bapak Ibu ya, kalau ada riba, kalau saya punya 10 miliar, ngapain saya kerja? Karena dengan 10 miliar itu bisa bekerja untuk saya gitu ya. Karena ada keberadaan riba. Terlebih lagi kita yang ada di negara berkembang seperti Indonesia ini, bunganya itu cukup tinggi ya dibanding negara-negara maju seperti Amerika gitu ya, atau bahkan Jepang. Jepang 0% itu bukan karena taat pada syariat ya Bapak Ibu. Jepang mendekati 0% itu ya karena memang negaranya tidak tumbuh-tumbuh. Apalagi kalau bunganya tinggi gitu ya. Jepang itu sedang shrinking Bapak Ibu. Jadi dalam rangka untuk merangsang ekonominya untuk bisa tumbuh, agar investasi berjalan, maka bunganya direndahkan. Ya, bunganya direndahkan. Dalam hal ini kenapa dia bisa melakukan itu? Ya dia punya cadangan devisa yang terbesar di dunia, salah satu ya. Dulu terbesar di dunia, tapi sekarang sudah dikalahkan oleh Cina. Jadi nggak penting buat mereka menaikkan suku bunga karena dia sudah punya cadangan devisa, dan yang menjadi masalah besar ekonomi mereka adalah tidak tumbuhnya ekonomi karena shrinkingnya population. Ya, makanya dia sekarang sedang mendorong orang di luar Jepang untuk datang ke Jepang, bahkan diberikan banyak insentif. Tinggal di pedesaannya diberikan insentif, diberikan gaji, tunjangan gitu ya. Kalau nggak punya rumah dikasih rumah, bahkan ada program Akia. Di Jepang itu ada program Akia ya Bapak Ibu, bank rumah. Karena lebih dari 10 juta rumah di Jepang itu sudah kehilangan penghuninya, nggak ada ahli warisnya. Sehingga dilelang semurah-murah mungkin gitu ya. Semua populasi sudah tumpah di kota-kota, di desa-desanya menjadi kota hantu semua. Nah, hal yang seperti ini tentu akan membuat strategi negaranya sedemikian rupa, dan salah satunya adalah dengan penekanan pada bunga ya, supaya investasinya itu terangsang. Tapi saat ini juga sebenarnya mereka terus masih kesulitan karena kecepatan penurunan populasinya itu lebih cepat daripada peningkatan ekonomi, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ide besar ekonomi syariah adalah menjaga
alokasi sumber daya lancar, atau kita sering menyebutnya velocity, ya, kecepatan perpindahan sumber daya dari satu tangan ke tangan yang lain. Itu velocity ya Bapak Ibu. Jadi saya menganggap masalah besar ekonomi itu velocity, bukan scarcity. Scarcity atau kelangkaan barang itu karena memang ada yang serakah di antara kita dan keserakahan itu dibenarkan. Ya, dia tidak ada mekanisme zakat, tidak ada pelarangan riba, bahkan dia itu menjadi sistem. Riba itu menjadi sistem, dibetulkan oleh sistem, dibenarkan oleh sistem. Ya, mekanisme zakat tidak ada, bahkan mekanisme semirip zakat yaitu subsidi itu sifatnya lebih pada ketersediaan anggaran. Ya, subsidi itu ada kalau ada anggarannya cukup kuat. Makanya subsidi itu berlangsung hanya pada negara-negara maju, ya, negara-negara maju. Tapi kalau ditanya bagaimana kalau anggarannya sedang tidak kuat, yang pertama kali dihapus adalah subsidi. Sementara dalam prinsip ekonomi syariah tidak. Zakat itu pertama dan utama. Jadi yang didahulukan ketika menyelenggarakan satu pemerintahan, maka yang perlu di pertama kali didahulukan adalah kepentingan masyarakat duafa daripada hal-hal yang lain. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ini corak pembangunan ekonomi. Jadi ini salah satu karakteristik utama dalam ekonomi publik Islam. Bahwa pembangunan itu adalah pembangunan manusia, bukan pembangunan fasilitas negara, bukan pembangunan infrastruktur yang megah, bukan. Tapi pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Ya. Dan ini harus difahami sejak awal. Karena yang kita mau selamatkan di dunia ini adalah manusia. Dan pada akhirnya yang mau diselamatkan di akhirat adalah manusia. Jadi penjagaan manusia itu menjadi corak yang sangat standar. Ya. Dia menjadi karakteristik unik. Ya. Makanya kebijakan utamanya, ya, mekanisme zakat, pelarangan riba, pelarangan maisir, itu penting. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa hal yang menarik ya Bapak Ibu, karena seringkali kita luput nih. Kita hanya tahu yang ada di ekonomi swasta, atau bahkan hanya yang di sosial seperti Ziswaf gitu ya. Tapi dalam konteks negara, banyak hal yang memang mekanismenya itu ada kalau negara ada. Ya. Ya memang seperti zakat itu kan negara tidak ada pun zakat harus ada. Itu dulu pernah ada salah satu pakar ekonomi syariah, ketika ditanya apa beda ekonomi syariah dengan konven, ya salah satunya itu ya Bapak Ibu, bahwa ekonomi syariah itu akan terus berlaku meskipun negara tidak ada, karena memang ikatan kita dalam Islam itu adalah ikatan kepada Tuhan. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa ada beberapa aplikasi yang ada kalau negara ada. Nah, bentar ya. Baik. Saya ambil beberapa referensi ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama saya ambil dari Yusuf Qaradawi, ya, bahwa peran dan fungsi negara itu ada dua, menjamin kebutuhan minimal rakyat. Saya ambil dari buku ini ya, peran nilai dan moral dalam perekonomian. Dulu bukunya hijau kalau nggak salah, sekarang udah beragam ini penerbit. Ya, jadi fungsi negara itu jangan sampai fungsi yang pertama ini terabaikan. Ya. Makanya Bapak Ibu, Umar bin Khattab sendiri itu menempatkan kebutuhan dasar itu sebagai kebijakan utama. Jangankan kalau dia melihat ada rakyatnya yang kelaparan, rakyatnya yang susah karena jalan yang buruk saja dia menyesali itu ya. Jadi kan beliau itu bahkan menangis gara-gara kalau sampai ada keledai yang terperosok di jalan-jalan Baghdad karena rusak.
Jadi bayangkan itu saja beliau tangisi, bagaimana kalau ada warga negaranya yang harus mati karena kelaparan. Jadi kalau sekarang ya Bapak Ibu, naudzubillah min dzalik, ketika ada orang yang sujud syukur menjadi seorang pemimpin, tapi ternyata rakyat yang dia pimpin masih banyak yang kelaparan gitu ya. Ada yang gantung diri karena kesusahan ekonomi. Ada yang gantung diri karena utang online gitu ya. Itu kebayang buat saya. Sampai kan mereka harus tanggung itu nanti di akhirat. Ya, ada keluarga yang harus membunuh anak-anaknya karena tidak sanggup melihat kesusahan yang mereka tanggung. Itu semua akan ditanyakan kepada pemimpin-pemimpin negara gitu ya, pada pejabat-pejabat negara. Ya, luar biasa itu ya. Jadi kalau kita pahami lebih jauh konsekuensi-konsekuensi itu, mudah-mudahan banyak yang berhati-hati gitu dalam mengambil jabatannya. Atau setidaknya dari awal dia komitmen untuk menjaga agar rakyat yang dia layani itu tidak sampai pada taraf seperti itu. Yang kedua, memberikan pendidikan dan pembinaan. Kalau yang pertama, karena apa? Karena Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa menjamin kebutuhan rakyat itu dalam rangka menjaga keimanan, Bapak Ibu. Makanya dia sempat sebutkan di bukunya itu bahwa zakat itu substansinya adalah menjaga iman. Menjaga iman rakyat yang tadi ada dalam kategori mustahik, menjaga keimanan mereka. Esensi-esensi seperti ini kita perlu pahami lebih dalam ya Bapak Ibu. Karena konteksnya bukan cuma sekedar untuk menghidupkan aktivitas ekonomi, tapi konteksnya adalah menjaga kesehatan jiwa gitu ya. Untuk selalu ada dalam ketaatan Tuhan. Tidak bermaksiat karena kesulitan ekonomi. Yang kedua, memberikan pendidikan dan pembinaan. Jadi keimanan yang sudah ada itu harus ditingkatkan. Itu kenapa pendidikan, tarbiyah, itu pada dasarnya adalah meningkatkan keimanan. Penjagaan keimanannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ya. Kan kita tahu orang yang lapar itu liar gitu ya. Orang yang lapar itu liar. Itu saya dapatkan kalimatnya itu dari ekonomi konven sebenarnya. Jadi menjaga orang untuk selalu terpenuhi kebutuhan dasarnya, mekanisme sudah dibuat oleh Tuhan gitu ya. Cukup apik, cukup sempurna gitu. Ada zakat, ada mekanisme insentif dalam pasar gitu ya. Selanjutnya ini dari Hasanuzzaman. Hasanuzzaman ini bukunya itu Role of the State in Islamic Economic, kalau tidak salah, bukunya warna ungu ya, Hasanuzzaman. Saya banyak mengambil referensi dari Hasanuzzaman ini Bapak Ibu. Ya, misalkan kita bisa lihat di sini. Ya, Hasanuzzaman mengatakan bahwa negara itu pembuat kebijakan dan legislasi, pertahanan negara, pendidikan dan penelitian, pembangunan dan pengawasan moral sosial masyarakat, menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan hudud. Ini tersebutkan ya, saya mengambil betul dari bukunya ya, tidak ini mengurang-urang. 6. Kesejahteraan publik dan hubungan luar negeri. Pada hubungan luar negeri ini dari beberapa literatur saya juga mengambil salah satu fungsi hubungan luar negeri adalah dakwah ya Bapak Ibu. Kita lihat contoh yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Madinah sudah established. Yang beliau lakukan adalah mengirimkan surat ke negara-negara tetangga, ke kerajaan-kerajaan sekitarnya untuk mengabarkan Islam dan kemudian mengajak mereka masuk dalam kebaikan Islam. Nah, dalam konteks modern, bagaimana kita bisa melakukan hal yang sama ya Bapak Ibu, kalau ternyata banyak negara Muslim itu terpuruk secara ekonomi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Islam itu baik, sempurna, mensejahterakan, tapi ternyata negara-negara mayoritas Muslimnya itu terpuruk. Ya, nggak ada marwahnya, nggak ada harga dirinya, nggak ada izahnya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengatakan itu? Oleh sebab itu
ini salah satu dakwah yang belum bisa kita lakukan karena keterpurukan ekonomi. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita lakukan. Kemudian kalau mengambil dari referensinya Muhammad Najatullah Siddiqi, Muhammad Najatullah Siddiqi mengatakan bahwa fungsi yang menjadi tugas dari fungsi negara yang pertama adalah fungsi yang menjadi tugas dari syariat. Ya, fungsi negara ini merupakan tugas yang secara spesifik terangkum dalam Quran dan Sunnah. Ya. Ya. Contoh fungsi dari negara ini adalah pertahanan, ketertiban umum, pelarangan riba, implementasi zakat. Ya, dia ada, menurut Najatullah Siddiqi, dia ada dan berjalan secara sempurna apabila negara yang menjalankan. Ya, jadi yang paling efektif ketika kita ingin pelarangan riba itu berlangsung, terjadi, terlaksana adalah ketika dia di endorse oleh negara kan ya. Kalau swasta susah, ya swasta itu susah. Jadi perlu ada negara. Pertahanan begitu juga. Dua, fungsi turunan dari syariat yang merupakan hasil dari ijtihad. Ya, ini tentu saja menjadi apa ya? Di sini kalau disebut turunan berarti turunan yang dari poin yang pertama gitu ya. Contohnya menjaga lingkungan, masalah sosial dan lain sebagainya. Misalkan kayak keberadaan apa ya Bapak Ibu? Keberadaan lembaga hisbah gitu ya, sebagai turunan dari fungsi negara untuk menjaga tatanan sosial dalam perekonomian. Meskipun hisbah di sini Bapak Ibu mungkin pernah kenal dulu ya, ada sahabat-sahabat Rasul yang ditugaskan oleh Nabi sebagai muhtasib. Muhtasib itu adalah pengawas pasar. Ya. Rasanya di film Umar bin Khattab itu ya paling banyak ditonton. Itu ada adegan di mana dia melakukan fungsi sebagai muhtasib. Dia turun ke pasar dan dia kemudian cek jual beli di sana, para pedagang yang melakukan perdagangan di pasar, apakah kurmanya betul tidak banyak kandungan airnya gitu ya. Dia cek timbangan-timbangan gitu ya. Meskipun tugas muhtasib itu baru terlembaga pada dinasti Abbasiyah, ya, dinasti Abbasiyah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sahabat Umayyah gitu ya, Bani Umayyah, belum ada lembaga yang namanya Hizbah, tapi tetap fungsi muhtasibnya ada. Ada orang-orang yang ditunjuk menjadi. Jadi fungsinya secara perorangan. Tapi kelembagaan baru ada pada masa Abbasiyah. Itu pun motivasinya, kalau saya baca dari bukunya Yusuf Qaradawi ya, Distorsi Sejarah Islam, Bapak Ibu mungkin bisa lihat itu ya, bisa di Google. Dalam buku Distorsi Sejarah Islam oleh Yusuf Qaradawi itu disebutkan bahwa pada masa itulah didirikan Al-Hizbah, meskipun motivasinya adalah menjaga tatanan kemasyarakatan dari gangguan-gangguan pemberontak ya Bapak Ibu. Jadi pemberontak dulu ya dari pengikut-pengikut Bani Umayyah kan memang masih merongrong gitu ya eksistensi dari Abbasiyah. Makanya didirikan lembaga Hizbah untuk menjaga itu. Jadi fungsi pengawasan pasar akhirnya dilebur di sana. Dan dia jadi terlihat seperti polisi ya, polisi. Kalau di Aceh namanya juga masih dipakai ya Bapak Ibu ya, Wilayatul Hizbah ya, Wilayatul Hizbah yang ikut menjaga tatanan kesyariahan gitu kan ya. Jadi kalau ada yang melanggar secara syariat, dia yang melakukan eksekusi gitu ya. Yang ketiga, fungsi yang ditugaskan oleh masyarakat. Jadi ini demand dari masyarakat melalui transmisi keberadaan atau mekanisme syuro gitu ya. Jadi pengadaan kebutuhan masyarakat yang urgent dilakukan pada masa itu. Jadi dia lebih pada skala prioritas ya Bapak Ibu.
Nah, hal-hal yang berkembang seperti ini, Bapak Ibu, perlu juga difahami bahwa ekonomi syariah itu tidak pragmatis, ya. Tidak kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian plek ketiplek gitu ya, di kita kemudian melaksanakan gitu. Enggak seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat ada beberapa aturan yang dulu pada masa Rasulullah diberlakukan atau tidak diberlakukan, itu kemudian pada masa sahabat atau masa selanjutnya itu tidak diberlakukan atau diberlakukan. Ya. Misalkan nanti kita temukan pada penggunaan pelaksanaan jizyah. Ya, jizyah itu seperti zakat, tapi dikenakan kepada non Muslim, ya, kafir yang kategorinya zimmi ya, zimmi. Kalau tidak salah zimmi itu, mohon koreksi para ustadz ustazah ya, zimmi itu asal kata zimmah atau perjanjian. Jadi kafir yang mengikuti perjanjian untuk taat pada aturan dalam jazirah Islam gitu ya. Kalau yang harbi kan yang menolak gitu kan ya. Jadi jizyah itu dikenakan kepada muzakinya kafir zimmi, ya, muzaki, orang-orang kaya di non Muslim. Karena kan Islam ini ketika tadi saya katakan menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Nah, masyarakatnya itu kan Muslim maupun non-Muslim. Jadi sumber dananya juga akan dikenakan kepada masyarakat non-Muslim. Kalau yang Muslim kena zakat, ya pembayaran zakat, maka yang non-Muslim itu terkena jizyah. Ada juga selain jizyah apa ya? Satu lagi semacam upeti gitu ya. Fa'i, ya fa'i. Nanti kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Ini saya ambil dan sedikit olah dari bukunya Pak Adi Warman Azwar Karim. Ya, meskipun saya kemudian menambahkan beberapa atau mengklasifikasikan jenis-jenis penerimaannya. Kalau di buku beliau itu straight aja gitu ya, nggak ada klasifikasi. Jadi di sini saya lakukan klasifikasi, ada jenis regulasi yang sifatnya wajib ya Bapak Ibu. Pada masa Nabi, zakat, khoraj, jizyah, usyur. Meskipun usyur ini pada akhirnya Rasulullah hapus, tapi pada masa Umar bin Khattab dimunculkan kembali dengan definisi yang berbeda. Ya, ada jenis sukarela, infak, sodakoh, wakaf, hadiah, hibah. Di sini kalau kita lihat pada masa Nabi, infak, sodakoh itu adalah penerimaan negara yang paling dominan ya. Dibanding zakat, infak, sodakoh itu yang dominan. Jenis kondisional. Jadi kondisional itu kalau ada satu event tertentu atau kondisi tertentu ya. Ada khums. Ya, khums itu 1/5 dari gonimah ya, yang diserahkan untuk atau ditujukan penggunaannya untuk Allah, Rasul, ya, keluarga Rasul, lalu yatim, satu lagi apa ya? Miskin ya, kalau nggak salah ya. Jadi yatim itu berarti kan kelompok baru ya, kalau kita lihat di asnaf zakat kan tidak masuk gitu ya. Jadi dia masuk di khums. Jadi perlu juga ada pada anak yatim. Sementara Allah, Rasul dan keluarganya itu kan kemudian ketika yang menjalankan negara, maka 3/5 itu masuk ke negara dalam fungsi untuk kepentingan publik. Ya. Kemudian nawaib itu pajak yang dikenakan pada saat paceklik kepada orang-orang kaya saja. Nawaib. Keuntungan BUMN namanya mustaglah. Ini kayak sekarang kita ini ya. Jadi misalkan PLN untung gitu sekian triliun, itu dikelompokkan sebagai mustaglah. Ya. Jadi sudah ada ininya atau lain-lain gitu ya. Misalkan kayak seperti apa? Warisan yang tidak memiliki koreksi kalau saya ini ya keliru ya Bapak Ibu, karena saya yakin pengetahuan yang berkaitan dengan ini sangat luas. Jadi ada kondisional yang juga mungkin saya akui ya, saya tidak tahu. Sementara pengeluaran itu yang paling utama adalah pengeluaran kebutuhan dasar. Jadi masyarakat dari masyarakat
satu negara yang selalu dijaga pengeluaran posnya adalah pos kebutuhan dasar. Jadi itu menjaga agar masyarakat dijaga keimanannya. Lalu ada kesejahteraan sosial, pendidikan, infrastruktur, dakwah, ya, propaganda Islam, administrasi negara, dan pertahanan keamanan. Ya. Ini sudah ya. Nah, ini saya dapatkan dari Hasanuzzaman juga ya Bapak Ibu. Jadi bayangkan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, khususnya Umar bin Khattab ini kalau tidak salah, pada masa Umar bin Khattab. Jadi kalau ada kas negara, ada harta negara, dia dapat dari berbagai macam sumber, baik itu ghanimah gitu ya, khums atau apapun gitu ya, bisa dapat dari fai, jizyah gitu ya. Selain pos-pos yang memang sudah disyariatkan seperti pos kepada mustahik, maka ternyata juga ada tunjangan yang diberikan. Jadi bayangin ini Bapak Ibu. Ada tunjangan untuk istri Rasulullah, paman dan cucu Rasulullah. Ada, ini harusnya nggak tersebutkan alumni, harusnya veteran ya. Veteran Badar, veteran Uhud, itu dapat tunjangan. Yang hijrah ke Abisina, Abasyah, ya, hijrah yang pertama kalau tidak salah ya, ke Ethiopia, betul ya, Abasyah ya. Kemudian migrasi sebelum pembebasan Mekah, ada anak dari veteran Badar, Mu'alaf, ya, saat pembebasan Mekah, anak-anak golongan Ansor, Muslim di Syria dan Irak. Mungkin ini karena juga dilihat dari kontribusi mereka dalam masa perjuangan Islam gitu ya. Kemudian Mujahid di Qadisiyah, Mujahid yang menaklukkan Kubula. Qadisiyah ini ketika penaklukan Persia kalau tidak salah kan ya, Qadisiyah. Di bawah Panglima Khalid, siapa itu? Bukan Khalid bin Walid. Bin Waqqas. Siapa ya Bapak Ibu ya? Lupa saya. Pemanah ulung itu kalau tidak salah. Sa'ad bin Waqqas ya. Iya ya. Kemudian juga perjanjian Hudaibiyah, yang ikut perjanjian Hudaibiyah, pendidikan penduduk Mekah, penduduk Yaman, golongan wanita, bayi yang baru lahir. Coba bayangkan nih Bapak Ibu ya, bayi yang baru lahir ya, tuan tanah Persia yang mualaf, kemudian anak-anak yatim piatu. Masya Allah. Seperti ini ya Bapak Ibu. Saya membayangkan seperti apa kalau kita mencoba merasapi kondisi yang ada pada masa khalifah pada saat itu ya. Bagaimana dia menjaga agar penerimaan negara itu betul-betul termanfaatkan untuk rakyat gitu ya. Kan di sini nggak ada penyisihan kepada misalkan negara membangun atau mengembangkan perusahaan perusahaan yang dimiliki oleh negara gitu ya. Kalau kita sedikit agak sedikit kritis gitu ya, kenapa dulu nggak ada membangun niaga yang dilakukan oleh negara gitu ya. Sebentar, sepertinya ada yang salah di sini. Saya keluar sebentar ya. Oh, ya, apa? Ini pantas kok merasa dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu ada yang beraktif soundnya tapi kok nggak terdengar ya. Oke.
Jadi balik kembali. Jadi saya membayangkan Bapak Ibu, kalau dulu pada masa sahabat Rasulullah itu menjalankan ekonomi betul-betul dia ingin apa yang diterima oleh negara itu juga sampai pada masyarakat gitu ya. Saya masih mencoba belajar ya, masih terus belajar. Misalkan teman-teman yang ada di Jogja gitu ya, yang mengelola Masjid Jogokarian dengan manajemen saldo nol gitu ya. Apakah juga itu applicable gitu ya pada tingkat negara gitu ya? Mungkin tidak harus sampai nol, tapi setidaknya ada mekanisme trickle down effect dari penerima negara gitu ya. Saya kira seperti itu. Tapi saya masih terus belajar ya Bapak Ibu. Minta maaf kalau nggak bisa menjelaskan semuanya. Hanya saja mungkin ini bisa jadi diskusi kita gitu ya. Jadi negara sepatutnya juga tidak hanya memberikan insentif dalam bentuk kebijakan, tapi juga betul-betul dalam bentuk sumber daya gitu ya. Entah itu alokasi langsung berupa uang, sejumlah uang, ataupun berupa aset. Yang saya belajar misalkan, yang saya tahu ya Bapak Ibu, pada masa kerajaan Islam Indonesia dulu, di mana mekanisme kerajaannya itu adalah semua aset terutama tanah dalam satu kerajaan itu kan dimiliki oleh sultan. Sehingga banyak sekali misalkan praktek wakaf yang menjadi wakif itu adalah negara, adalah sultan. Penerima wakif ya, pengelola wakif itu nazir adalah lembaga negara dan kemudian dikelola diusahakan oleh rakyat gitu dari tanah-tanahnya itu. Dan ini saya belajar dari Kerajaan Serdang kalau tidak salah ya. Kerajaan Serdang di Sumatera Utara itu ketika dia adik dari Sultan Delhi itu merasa tidak nyaman dengan kelakuan abangnya yang bekerja sama dengan VOC, dia meminta memisahkan diri dan dia ingin ada kerajaan sendiri saja gitu. Lalu dia meminta haknya tanah di daerah Serdang. Dan dia tahu tanah itu kebanyakan juga hutan gitu. Dan akhirnya yang dia lakukan adalah mengundang banyak orang untuk datang ke Serdang dan diberikan tanah untuk diolah ya. Dan bahkan pada satu titik di mana kerajaan Serdang itu lebih maju daripada kerajaan Delhi gitu ya. Banyak pabrik gitu ya, banyak pekerja, bahkan pekerjanya itu bukan hanya dari Jawa tapi dari Afrika, dari Cina ya. Dan ini yang membuat kita harusnya selalu yakin ya, kalau saja negara ini ada di tangan orang yang amanah, itu akan mau berapapun dia akan maju dan mensejahterakan gitu ya. Sehingga maksud saya adalah pengelolaan aset yang ada dalam satu negara itu betul-betul optimal diberikan kepada rakyat gitu ya, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Apalagi kalau di Indonesia ini ya Bapak Ibu, ada 17.000 pulau, 270 juta penduduk. Harusnya kita sudah jauh lebih sejahtera karena terlampau banyak resources yang abundant ya, sangat melimpah, tapi kemudian dimiliki oleh segelintir orang. Atau banyak sekali aset, tanah, tapi kemudian tidak terolah. Ya. Mekanisme ini kalau kita ikut dengan mekanisme Islam ya Bapak Ibu, ada yang disebut dengan aturan tata kelola pertanahan ya, di mana dalam Islam itu apabila tanah yang dimiliki oleh seseorang tapi dia tidak diolah selama 6 tahun berturut-turut, itu tanah bisa disita oleh negara. Ya, bisa disita oleh negara. Atau jika ada tanah yang diolah oleh seseorang, bukan tanah dia, tapi yang mengelola
yang memiliki itu tidak mengakuisisi ya selama 3 tahun berturut-turut, mungkin beberapa versi jumlah tahunnya berbeda-beda. Tapi kalau yang saya temukan adalah 3 tahun berturut-turut itu boleh diklaim oleh si pengolah. Ya. Boleh diklaim oleh si pengolah. Jadi inti dari semua aturan yang diberlakukan dulu pada masa Nabi, sahabat, dan kerajaan-kerajaan Islam setelahnya, substansinya adalah menjaga agar semua sumber daya itu dioptimalkan, ya, dipekerjakan. Tidak boleh ada yang menganggur. Ya. Jadi mungkin ini juga pelajaran buat kita ya Bapak Ibu. Apabila ada aset kita yang tidak terpakai, mungkin sebaiknya dalam rangka untuk juga menjaga masyarakat kita ini produktif, kita bisa mengupayakan untuk bisa dipakai, diolah oleh orang yang membutuhkan. Gitu. Meskipun tidak perlu harus diberikan, tapi kita bisa bekerja sama untuk mengolah lahan itu. Jangan sampai menganggur. Begitu juga dengan uang yang kita simpan, gitu ya. Jangan sampai menganggur. Meskipun kondisinya sekarang kalau Anda depositkan ke bank, ya sama bank itu tidak dianggurkan, dia kemudian diinvestasikan. Setidaknya seperti itu ya, Bapak Ibu. Selain tadi pesan besarnya bahwa sumber daya itu harus terus mengalir, gitu ya, berputar di antara manusia. Di sisi lain, itu artinya juga adalah jangan membiarkan sumber daya itu menganggur. Jangan banyak dari sumber daya yang kita miliki, baik perorangan bersama atau bahkan juga milik negara, itu menganggur. Sebaiknya diusahakan, diolah gitu ya, sehingga dia menghasilkan nilai tambah dan memberikan kesejahteraan gitu. Kita bisa lanjut. Nah, ini salah satu yang saya ambil kalau tidak salah dari Hasanuzzaman ya Bapak Ibu. Umar itu ketika ditanya, Umar, apa sebenarnya fungsi kamu itu dalam melayani umat gitu ya. Kata Umar, tugasku sebagai khulafaur rasyidin adalah sebagai khalifah adalah menjaga kebutuhan pokok rakyatku. Dari mana aku ambil harta untuk mereka? Dari zakat. Terus kata sahabatnya, bagaimana kalau zakat tidak cukup? Maka akan aku cukupkan dari fa'i. Ya, fa'i tadi saya sudah sempat sebutkan, fa'i itu seperti upeti dari tanah tahlukan gitu ya. Tanah yang ditahlukkan oleh Jazirah Islam, atau kita biasa menggunakan kata futuh, pembebasan. Fa'i, ya, harta negara. Kalau dalam satu buku lagi, saya lupa dari Najatul Asidiki atau Hasanuzzaman, fa'i itu dikategorikan, didefinisikan sebagai harta negara selain zakat. Ya, Bapak Ibu. Ini kita tidak perlu ini ya, Bapak Ibu, tidak perlu selalu bingung penggunaan istilah-istilah. Yang penting kita tahu konteks yang diinginkan oleh satu literatur gitu ya. Saya sudah baca beberapa literatur, penggunaan zakat saja di beberapa literatur itu menggunakan istilah pajak. Ya. Jadi agar dia populer gitu ya, karena populernya itu menggunakan istilah pajak, maka disebut saja bahwa pungutan-pungutan wajib atau pungutan-pungutan yang diwajibkan oleh satu pemerintahan itu disebut pajak. Nah, salah satunya adalah zakat. Jadi mungkin nggak perlu bingung di sini ya, karena yang penting kita tahu literaturnya dari mana. Nah, fa'i ini, kalau dulu saya sebutkan tadi upeti ya, Bapak Ibu ya, upeti dari tanah tahlukan. Tapi berkembang literatur-literatur selanjutnya, fa'i itu adalah harta negara di selain zakat. Makanya biasa juga dipakai
beberapa golongan itu ya. Meskipun saya tidak begitu tahu mendalamnya. Misalkan kayak berita-berita ada golongan beberapa kelompok menggunakan fai adalah pungutan kepada para anggotanya yang menjadi kas kelompok itu ya, fai. Jadi kata Umar, kalau zakat tidak cukup maka akan saya genapkan, saya cukupkan dari fai. Bertanya lagi sahabatnya, bagaimana kalau ternyata zakat dan fai itu masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatmu yang lemah, ya, yang duafa. Maka kata Umar, akan aku ambil nawaib dari rakyatku yang kaya. Nah, ini yang saya tadi sebut di awal, nawaib. Pajak khusus kepada para agnia, orang-orang kaya, apabila zakat dan fai itu tidak mencukupi tugas negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Ya. Jadi bayangin Bapak Ibu, di sini saya belajar dalam keuangan publik bahwa dulu kita diberikan satu hadis yang mengatakan bahwa atau suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pertama kali di Madinah yang beliau hapus pertama kali adalah pajak. Ya. Profesi yang pertama kali dihapus oleh Rasulullah adalah asyir, ya, pemungut usyur, pemungut pajak. Nah, kemudian ini muncul pada masa Umar bin Khattab, dia memunculkan nawaib, pajak. Tapi pajak di sini memang sifatnya tidak seperti pajak yang dimaksud pada riwayat Rasulullah tadi. Riwayat Rasulullah tadi pajaknya itu permanen. Sementara ini tidak permanen. Ini accidental, ya. Incidental. Jadi hanya temporer karena satu situasi tertentu. Meskipun juga ada pada masa Umar bin Khattab itu usyur dimunculkan kembali Bapak Ibu, tapi definisinya tidak lagi menjadi retribusi pasar yang sifatnya permanen. Tapi usyur yang kita kenal saat ini seperti reciprocal tax, ya. Pajak resiprokal itu seperti mungkin lebih tepatnya reciprocal tarif. Tarif ya, kita mulai populer menggunakan kata tarif ini ya karena Donald Trump. Jadi tarif itu adalah pajak yang dikenakan dalam aktivitas ekspor impor ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dia disebut dengan resiprokal adalah tarif yang dikenakan apabila barang yang kita ekspor ke negara tertentu itu dikenakan tarif impor atas barang kita. Atas alasan mereka mengenakan tarif kepada barang kita, maka kita kemudian mengenakan juga tarif atas barang yang mereka ekspor atau yang kita impor dari negara tersebut. Itu sifatnya resiprokal. Jadi pembalasan gitu ya. Tarif balasan. Itu resiprokal. Jadi pada masa Umar itu usyur itu dimunculkan dengan definisi itu. Jadi tarif resiprokal. Jadi sekali lagi kita lanjutkan kembali ke sini. Jadi pajak itu menjadi sebuah inovasi ya Bapak Ibu. Tidak pernah dicontohkan pada masa Nabi. Tapi yang coba dijaga substansi dari fungsi negara oleh Umar ini adalah menjaga fungsi penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat duafa. Ya. Dan kita jadi bisa belajar ya bahwa instrumen atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Islam itu tidak pragmatis. Tidak harus mencontoh bulat-bulat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kita contoh dan jaga adalah substansinya. Sementara kebijakan-kebijakannya kita diberikan ruang untuk berinovasi. Karena kan memang juga pada dasarnya muamalah itu kaidahnya semua boleh ya Bapak Ibu.
kaidahnya semua boleh, yang dilarang ya kecuali ada dalil yang melarang gitu kan. Nah, tinggal kita bisa temukan itu, ya, bisa kita jaga, dan di sini saya menjadi terfahamkan kenapa Maqasidus Syariah itu meletakkan penjagaan akal sebagai salah satu dari fungsi syariat. Ya, sehingga akal itu kemudian bisa menjaga substansi dengan juga menyodorkan inovasi-inovasi seiring dengan perkembangan interaksi ekonomi atau aktivitas ekonomi. Ya, jadi ekonomi pada masa Nabi, pada masa Rasul atau masa Khulafaur Rasyidin itu kan ekonominya begitu sederhana. Tapi kita bisa lihat perkembangannya dari masa Nabi ke Abu Bakar Siddiq gitu ya, Umar, dan selanjutnya sampai pada kerajaan-kerajaan setelahnya. Ada perkembangan mekanisme gitu ya, ada perkembangan instrumen, ada kompleksitas yang terjadi sehingga kebijakan juga harus disesuaikan. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata nawaib juga tidak cukup? Ya. Ketika Umar ditanya, bagaimana kalau akumulasi zakat, fa'i, nawaib juga tidak cukup? Kata Umar, kalau saya sebutnya di sini takaful ya. Ya meskipun ini saya saja. Pemberian kata takaful di sini sekedar ingin memberikan sebutan saja. Tapi definisi ini bersandar pada jawaban Umar bahwa apabila zakat, fa'i, dan nawaib tidak cukup, maka akan aku kumpulkan semua harta yang ada di negeri ini dan aku bagikan sama rata. Mudah-mudahan saya tidak melebih-lebihkan ya Bapak Ibu ya. Akan aku kumpulkan semua harta yang ada di negeri ini dan akan aku bagikan sama rata. Dan itu yang saya menuliskan dengan kata takaful, saling menanggung gitu ya. Ada pada masa Umar kalau tidak salah ya, di mana ada pembagian kurma karena masa paceklik saat itu dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan pembagian kurma dijatah dari satu keluarga ke keluarga yang lain gitu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, begitu disiplinnya Umar menjaga agar semua rakyatnya itu terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam konteks bahwa Umar punya tugas menjaga keimanan masyarakat. Ya, menjaga keimanan masyarakat. Jadi mudah-mudahan kebijakan ini bisa menjadi referensi ya. Silahkan saja berinovasi pada skala prioritas dengan kompleksitas ekonomi yang terjadi saat ini gitu ya. Siapa dulu yang harus misalkan gitu ya. Siapa dulu yang harus dikenakan pajak gitu ya. Misalkan orang-orang agnia yang ada pada sektor barang-barang tersier misalkan dibanding dengan yang lain gitu. Ya ini sesuai dengan ini saja alasan dan kondisi yang ada. Jadi kita perlu punya pikiran terbuka ini ya Bapak Ibu menyikapi ini karena memang salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Umar ini adalah bagaimana kita mewujudkan satu kebijakan yang juga fleksibel, inovatif gitu ya, tidak pragmatis, harus apa yang dulu zaman Rasul lakukan itu yang kita lakukan, yang tidak harus begitu juga. Tapi yang kita bisa ambil adalah substansinya. Gitu ya. Nah ini salah satu yang menjadi pegangan gitu ya. Kalau ini mungkin beberapa struktur fa'i ya. Saya mengacu dari tadi definisi satu scholar bahwa fa'i adalah harta selain zakat. Ya, jadi ada kharaj.
Ya, kharaj itu kayak pajak tanah ya. Dia berbeda dengan apa? Ini kalau tidak salah yang menjelaskan tentang kharaj ini paling komprehensif itu adalah bukunya Abu Yusuf. Ya, judulnya kharaj sama ya kharaj. Jadi dia kayak semacam pajak tanah Bapak Ibu. Meskipun dalam beberapa literatur saya menemukan bahwa pajak tanah itu ada jenisnya ada dua. Pajak tanah berdasarkan jumlah tanah atau luas tanah, atau pajak tanah berdasarkan produksi yang dikeluarkan oleh tanah tersebut. Jadi kalau dia jadi pertanian sawah, jagung atau apapun gitu ya, gandum, maka yang dikenakan adalah hasil darinya, bukan dari luas tanahnya. Jadi ada dua pendapat itu. Kemudian ada juga jizyah, poll tax yang terkena itu pada kharaj dan jizyah itu terkena kepada masyarakat non-muslim zimmi, ya, non-muslim zimmi. Kalau yang di muslim sudah ada zakat, ya, baik zakat pertanian, zakat perniagaan gitu ya. Kalau yang poll tax atau jizyah itu terkena pada individu, ya, individu. Hanya saja ini ada perbedaan pelaksanaan ya Bapak Ibu. Pada masa Rasulullah, saya temukan dalam satu literatur dikenakan pada semua, ya, pada semua individu non Muslim. Jadi mau dia wanita, pria, baik yang dewasa maupun yang uzur itu terkena. Tapi pada masa siapa ini? Hanya terkena 2 dinar kepada setiap laki-laki saja. Ini pada masa siapa ya kalau tidak salah ya? Pada masa Umar bin Khattab kalau nggak salah ya. Ada perubahan kebijakan untuk jizyah ini ya Bapak Ibu. Tapi saya agak terlupa ya. Jadi ada perubahan yang tadinya dikenakan kepada setiap individu, ini kemudian hanya berlaku pada pria dewasa saja, ya, sebesar 2 dinar. Dia mungkin kalau saya melihat beberapa literatur mungkin bisa diekivalenkan dengan atau disamakan dengan eh, eh, pajak pendapatan zakat pendapatan ya Bapak Ibu. Wallahu alam. Kalau Bapak Ibu di sini ada referensi yang berbeda, mungkin bisa mengkayakan ya pengetahuan kita. Ini besarnya kharaj pada masa Umar bin Khattab. Ya, di sini bisa dilihat 1 gantang gandum basah 2 dirham, 1 gantang jagung basah 4 dirham, 1 gantang anggur basah 5 dirham, dan 1 gantang kayu krom basah 10 dirham. Gantang itu mungkin semacam kayak bejana gitu ya, entah semacam mangkok gitu ya. Saya atau semacam ember gitu. Saya nggak mendalami ininya, besarannya seperti apa. Begitu juga dengan jenis kayu krom ini saya nggak begitu paham. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang memahami, bisa kita share di sini. Kemudian struktur fa'i yang kedua ada gonimah, di dalamnya ada nafal, ada salab, ada safi, ada juga khums ya. Ya. Misalkan tadi khums adalah 1/5 dari gonimah ya Bapak Ibu. Ya, 1/5 dari bagian pendapatan gonimah ya yang diperuntukkan siapa saja nih? Pada Allah dan Rasulnya, kerabat Rasulullah, anak yatim, dan orang miskin. Oh, serta Ibnu Sabil. Oh, kerabat Allah dan Rasul itu 1 ya. Kerabat Rasulullah 2, anak yatim 3, orang miskin 4, Ibnu Sabil 5. Ya. Oke. Ya. Kemudian ada nafal. Nafal itu penghargaan yang diberikan kepada seorang prajurit.
ya, dari ghanimah. Ya. Kemudian juga salab, barang pribadi yang direbut oleh prajurit dari musuh yang dia bunuh, gitu ya. Safi adalah barang pilihan pemimpin yang diambil dari ghanimah untuk dirinya sendiri. Ya, penghargaan dari seorang pemimpin ya, kepada seorang pemimpin. Atau fa'i yang kita sebutkan tadi ya Bapak Ibu, merupakan pendapatan negara selain yang berasal dari zakat. Ya, saya mungkin di sini terlupa referensinya. Saya nggak tahu, sudah nggak hafal lagi nih ya. Tapi rasanya saya sebutkan di buku saya itu ya, yang 2007, analisis teoritis tentang ekonomi Islam. Kemudian pajak khusus ada nawaib, ya. Ini yang ketiga ada usyur, yang tadi saya sudah ceritakan lengkap ya Bapak Ibu. Usyur itu jadi semacam tarif resiprokal, meskipun di awal tadi saya sebutkan bahwa pada masa Nabi dia dihilangkan ya, dia dipunahkan. Tapi substansinya ya Bapak Ibu, yang dipunahkan itu adalah retribusi yang permanen, ya, ditujukan kepada siapa saja yang ada di pasar. Jadi pajak yang khusus seperti itu tidak diperkenankan oleh Nabi. Ya. Sehingga kita kalau kemudian menganalisisnya dalam dunia kontemporer, pajak secara general, setidaknya saya secara pribadi ya Bapak Ibu, pajak secara general itu tidak ada dalam Islam. Ya. Makanya ada beberapa ulama yang ini ya, yang dalam perpajakan ini agak ketat ya Bapak Ibu ya, minta maaf. Jadi secara general tidak ada pajak dalam Islam, karena kalau kita lihat juga dalam teori ekonomi konven atau mainstream, pajak itu kan mempengaruhi sisi supply ya Bapak Ibu. Ketika pajak diberlakukan di awal, jadi dia tidak mengukur pada apa yang dihasilkan, apa yang terjual, tapi diukur dari berapa barang yang dijual, bukan yang terjual ya Bapak Ibu, dijual. Dan tidak ada batas nisabnya, sementara kalau zakat kan ada batas nisab ya Bapak Ibu. Tidak ada batas nisabnya, dikenakan di awal, jadi yang mau dijual itu sudah terkena pajak, maka pajak itu akan mempengaruhi sisi supply dengan mekanisme transmisi menjadi harga barang, ya, menjadi harga barang. Kita belajar dari fenomena yang terjadi ya Bapak Ibu, ketika Trump menaikkan tarif, ya, menaikkan tarif impor dari banyak negara pengekspor, terutama negara-negara berkembang, itu dalam satu dengar pendapat Menteri Keuangan Amerika, Bessent, di hadapan parlemen Amerika, ketika dia ditanya siapa yang membayar tarif sebenarnya, ya, itu pertanyaan sederhana Bapak Ibu, tapi susah dijawab sama Bessent, karena dia sebenarnya sudah tahu yang akan membayar tarif itu adalah konsumen, ya, pembeli. Siapa yang membeli? Rakyat Amerika. Ya, jadi bumerang, tarif dikenakan sekian puluh persen atau bahkan sekian ratus persen pada Amerika dengan alasan supaya Amerika itu terdorong untuk memproduksi barang tersebut di dalam negeri mereka. Tapi mereka lupa bahwa biaya untuk memproduksi barang tersebut itu di Amerika sudah begitu jauh mahalnya, ya. Makanya dengan kondisi yang tidak berubah, akhirnya kan tidak bisa juga kemudian diakomodasi oleh beberapa pelaku besar ya, seperti siapa yang punya Amazon itu ya Bu, Steve Bezos ya, atau juga Elon Musk. Elon Musk itu awalnya kan ini ya, pengikut bahkan salah satu donatur terbesarnya Trump, dan akhirnya karena kondisi Teslanya terancam,
karena penjualannya baik di luar negeri maupun di dalam negeri rusak, akhirnya dia mengalihkan produksi mobilnya keluar. Karena memang sudah agak susah ya Bapak Ibu. Ya, jadi pajak sekali lagi dalam Islam memang secara general yang sifatnya permanen itu sebenarnya mengganggu ekonomi, mengganggu pasar. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan kita bandingkan dengan apa yang berlaku pada masa Utsmaniyah. Utsmaniyah ketika dia mengelola Grand Bazar itu ya Bapak Ibu dari dulu, itu kita temukan bahwa ternyata ada kebijakan kebijakan pada masa Utsmaniyah itu sampai menyediakan flat rumah penginapan gratis kepada para saudagar yang mau masuk ke Grand Bazar di sekitar Grand Bazar di Istanbul itu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam ekonomi itu sekali lagi jantung ekonomi itu kan adalah pasar. Sehingga kalau semakin banyak orang masuk di pasar, semakin besar pasar itu dan semakin banyak uang yang beredar di kota itu. Dan pasti akan mendongkrak perekonomian. Dia menjadi sumber pendapatan dari banyak orang. Banyak orang kemudian bisa bekerja. Tapi kalau diretribusi, ya dikenakan pajak, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa orang yang cuma bisa masuk gitu. Jadi konsep mengambil retribusi dari satu pasar itu buruk, ya kebijakan yang buruk. Ya. Makanya misalkan dalam kondisi susah, kalau kita belajar dulu Indonesia pada masa susah ya, krisis krisis moneter 97, 98, 99 itu ya, banyak yang di PHK. Yang kemudian banyak terjadi meskipun tanpa sengaja adalah berkembangnya pasar-pasar barang bekas. Saya ingat dulu ya waktu saya tinggal masih di Klender itu ya Bapak Ibu, di Jatinegara itu berkembang pasar barang bekas dari perbatasan Cipinang itu sampai ke arah Kampung Melayu ya Bapak Ibu. Dan beberapa tempat itu ya. Jadi sebenarnya mudah, mungkin ini referensi buat para penyelenggara negara pada tingkat daerah maupun pusat ya. Atau mungkin sangat berkesan buat pemerintah daerah baik di kecamatan, di kota madya atau di kabupaten. Ya untuk menghidupkan ekonomi, munculkan pasar. Saya dulu pernah di satu pemerintahan provinsi gitu ya, itu menyarankan salah satu rekomendasi saya adalah pasar-pasar malam ya Bapak Ibu. Menghidupkan pasar malam tapi dikelola dengan begitu profesional. Jangan kemudian dia terselenggara tanpa ada pengelolaan ya. Kalau di Malaysia kalau tidak salah bahkan pengaturannya sampai pada pengenaan price tag ya, price tag. Jadi ada stiker price di barang-barangnya. Ya, meskipun ada local wisdom ya Bapak Ibu, kalau nggak ada price tag itu kan terjadi tawar-menawar dan itu membuat ikatan sosial menjadi lebih kuat gitu ya. Interaksi tawar-menawar itu sebenarnya baik gitu. Tapi beberapa penyelenggara misalkan untuk mengurangi fraud ya, mengurangi penipuan itu dikenakan price tag sehingga orang tidak perlu lagi bertanya-tanya ini berapa harganya yang pantas gitu ya. Tidak ada penipuan, kezaliman gitu ya. Nah, tapi juga ada local wisdom yang juga perlu dijaga. Mungkin saya tidak bahas itu. Yang saya bahas adalah pasar-pasar yang memang mendorong orang untuk bisa masuk menjadi pembeli dan penjual, terutama penjual ya Bapak Ibu. Mereka-mereka yang sedang kesulitan ekonomi dan mencari pasar itu bisa masuk ke sana. Meskipun sekarang sudah ada ini Pak, ada marketplace ya. Ya ada, memang marketplace juga bagus ya, dimunculkan sedemikian rupa. Tapi juga pasar-pasar yang sifatnya offline itu
membangun interaksi antar masyarakat ya Bapak Ibu. Saya mungkin masih percaya dengan itu ya. Membangun interaksi, meningkatkan social bonding itu jauh lebih efektif juga untuk menjaga kerukunan dan kepedulian di antara masyarakat gitu ya. Jadi ini yang mungkin juga perlu jadi referensi ya Bapak Ibu untuk menghidupkan ekonomi dalam kondisi susah adalah memunculkan pasarnya. Infak sodako wakaf mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham lah ya. Saya tidak perlu gali di sini. Kalau mustaglah mungkin banyak yang masih belum banyak tahu. Ya, mustaglah itu adalah pendapatan dari usaha yang diinisiasi oleh negara. Ini kalau di sini sumber pendapatan ini termasuk sumber baru bagi negara yang diperkenalkan oleh Walid bin Abdul Malik. Ya. Lain-lainnya mungkin bisa dari sitaan, warisan yang tidak punya ahli waris, kemudian juga denda, ada hibah, hadiah, ada himma. Oh, himma ini seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya seperti wakaf, himma. Ya, himma ini seperti wakaf. Wakaf yang diberikan oleh masyarakat, tapi penggunaannya untuk keperluan negara. Ya, itu himma. Kalau wakaf yang kita kenal itu kan pemberian dari negara kepada nazir untuk pemanfaatan kepada publik gitu ya. Nah, yang ini pemanfaatnya adalah negara. Jadi misalkan Bapak Ibu punya tanah, concern dengan kebutuhan negara, misalkan ya udah tanah saya wakaf, saya himmakan kepada negara untuk keperluan misalkan apa perumahan tentara misalkan gitu ya, atau apapun yang dibutuhkan oleh negara. Ya, itu bisa disebut sebagai himma. Ya, mungkin ini belum banyak populer ya, dalam dunia modern Anda berwakaf kepada negara gitu ya. Apalagi kalau bermasalah jika pengelola negaranya tidak begitu trusted gitu. Ini jadi masalah dunia modern ya. Kita jarang orang menemukan pengelola negara yang trusted. Ya. Sehingga banyak juga yang memberikan ziswafnya tidak melalui lembaga negara. Itu juga masalah. Nah, ini jadi PR kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi kalau udah bicara tentang ekonomi publik, ya memang paling dekat dengan isu-isu politik ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak terjebak dengan politik yang banyak orang sebut kotor itu ya. Harusnya politik itu adalah salah satu alat mengabdi kepada masyarakat yang paling efektif ya. Kan dia akan menjadi salah satu, kalau para pejabat itu jujur, kan imbalannya salah satu ini ya, manusia yang dirindui oleh surga, pemimpin yang adil. Mungkin itu dulu, sampai sini dulu kita bisa diskusi Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya Pak Haris, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tadi yang 3 sektor ekonomi gitu ya. Ada swasta, pemerintah, ternyata ada satu lagi Islamic Economic yang kemudian ternyata itu ada di teman-teman kita semua lah, siswaf gitu ya. Yang cuma kalau kita ngelihatin ternyata ini berdiri sendiri gitu, bukan swasta, bukan disebut swasta, bukan juga disebut pemerintah. Tapi kalau kita lihat dalam fenomenanya, misalnya ada beberapa yang siswaf itu diatur regulasinya oleh negara begitu. Yang saya berpikir ini kalau yang terakhir ujung-ujungnya begitu, ujung-ujungnya lembaga-lembaga yang menangani ini yang kita sebut sebagai lembaga filantropi begitulah ya, yang kemudian tidak ada, itu berarti akhirnya sekarang berada di pemerintah yang dalam hal ini misalnya kalau di zakat dengan Basnasnya, kalau di wakaf dengan BWI-nya begitu. Hanya gitu. Atau misalnya kita lihat fenomena yang misalnya ada salah satu lembaga filantropi yang kemudian
di banned, akhirnya asetnya disita, ya berarti kan disita oleh negara gitu. Ya. Dalam hal ini lagi ke pemerintah gitu, yang kemudian pemerintah menjadi titik akhir dari pengelola yang disebut tadi ekonomi Islamik tadi lah, yang menjadi social center yang ketiga sebenarnya. Ya, masalah berikutnya juga ada bahwa mereka dalam hal ini pemerintah itu menjadi regulator bahkan sekaligus operator gitu. Kita lihat misalnya Basnas yang menjadi regulatornya zakat juga mengumpulkan zakat itu menjadi operator juga gitu. Bahkan kita lihat kalau kita kayak bersaing sama ibunya begitu ya. Banner-banner Basnas ada di sepanjang jalan, dengannya mereka mengeluarkan dana itu mungkin sangat enteng begitu. Sementara kami lembaga-lembaga yang tadi tidak disebut sebagai lembaga swasta begitu ya. Jadi effortnya cukup tinggi untuk kayak mereka juga jadi operatornya juga selain menjadi regulator. Termasuk BWI dalam hal ini sekarang juga mengumpulkan wakaf selain dia bertindak sebagai regulatornya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi refleksi buat kita semuanya sebagai lembaga filantropi begitu. Kalau tadi Ustadz Ali kayaknya sangat ideal begitu ya yang disampaikan Umar, kayaknya nggak bakalan ada orang miskin begitu. Kayaknya nggak bakalan ada orang yang duafa yang tidak makan hari ini. Apalagi kalau kita melihat berapa sih dana terhimpun oleh Basnas hari ini dengan laporannya. Berapa sih terhimpun wakaf yang datanya ada di BWI begitu misalnya. Kayaknya mestinya tidak ada orang miskin begitu di Indonesia. Tapi kenyataannya ya kita masih melihat gitu. Bahkan di zakat sendiri sekarang tidak hanya sekedar mustahik kita berikan sebagai konsumtif begitu ya kepada mustahiknya lah. Bahkan sekarang DSN MUI juga mengeluarkan kan fatwa bahwa ya bisa menjadi zakat produktif gitu. Walaupun ada catatannya tidak boleh ada orang lapar lah gitu ya di sekitar. Tapi kan kita lihat di sekitar kita kayaknya masih ada tuh orang lapar gitu. Ini sebagai refleksi kita juga. Begitu Ustadz. Mohon tanggapannya. Ya Pak Haris, makasih banyak pertanyaannya. Ya betul. Ini isu yang pertama yang disampaikan Pak Haris kan masih jadi isu kita bersama ya, menjadi PR kita bersama. Tata kelola atau governance yang harusnya dilaksanakan di konteks konven atau modern saat ini seperti apa yang ideal gitu ya. Atau mungkin juga bukan hanya ideal dalam konteks kemodernan, tapi yang ideal dalam konteks Indonesia itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau tidak salah, ini mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia filantropi mungkin punya banyak pendapat berkaitan dengan ini ya. Seingat saya dulu waktu kita mulai, jadi Bank Indonesia dengan Basnas dan BWI itu memulai ada yang kami sebut dengan Zakat Core Principle dan Wakaf Core Principle bersama beberapa lembaga internasional ya. Dan akhirnya kita kan mengidentifikasi negara-negara yang menjalankan keuangan sosial itu ternyata rezimnya bermacam-macam. Ada yang murni dikelola oleh negara, misalkan kayak ini ya, Ustadz Suhail mungkin tahu ya, kayak di Malaysia ya, itu kan diserahkan kepada negara dengan bentuk satu lembaga otonom kan yang dipercaya oleh negara ya, baik pada tingkat pusat maupun tingkat federalnya gitu ya, tingkat masing-masing semacam provinsi lah gitu ya, ya negara bagian lah ya, baik yang ada di Selangor gitu ya, Kedah sampai ke Sarawak maupun di Sabah. Ada juga yang betul-betul dikelola oleh negaranya gitu. Jadi bukan lagi lembaga yang semi otonom, tapi negaranya yang melakukan itu. Atau bahkan di beberapa negara khususnya yang non Muslim itu betul-betul dikelola oleh lembaga swasta gitu ya. Nah Indonesia kayaknya campuran ya, jadi kayak setengah-setengah gitu. Ada lembaga negaranya,
Tetap juga ada lembaga swastanya. Mau dikelola secara ideal, tapi bentuknya jadi tumpang tindih. Akhirnya ada otoritas yang menjalankan fungsi sebagai player gitu kan ya. Sehingga nanti pola tata kelolanya juga jadi bermasalah. Siapa yang mengawas siapa gitu kan ya. Ini pasti akan jadi masalah karena nggak mungkin yang namanya pengawas mengawasi dirinya. Itu masalah. Saya kira PR kita ada di sana. Khusus untuk Indonesia, dulu ketika rancangan undang-undang tentang zakat yang mau diamandemen waktu itu dari tahun 99 jadi 2011 kalau nggak salah. Ustaz Suhail ya. Yang terbaru itu yang 2011 ya, yang zakat. 2011. Ya. Dulu BI punya konsep Basnas dan BWI itu murni menjadi otoritas, tidak melakukan fungsi pengawasan. Tapi rasanya banyak kepentingan yang harus diakomodasi ya, Bapak Ibu. Makanya sempat dulu ada upaya menyatukan ya antara Basnas dengan Dompet Duafa waktu itu pernah merger kan ya, cuma beberapa waktu aja. Sehingga kita saat ini rasanya perlu rembukan lagi gitu. Menurut saya Pak Haris ya, tapi kalau ditanya mana yang ideal, saya kira yang ideal ya kalau misalkan politiknya berbeda atau politiknya seperti sama ketika masa kekhalifahan gitu ya, ya mungkin yang ideal ya dilakukan oleh negara. Hanya saja rezim politik ini kan berbeda-beda ya. Dan saya yakin rezim politik itu mana yang paling ideal juga jawabannya pasti akan juga beragam, Pak Haris. Jadi pada masa Nabi, perpolitikannya memang tersentralisasi oleh Nabi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dia juga tersentralisasi di khalifah. Tapi pada masa kerajaan, monarki, itu berubah semuanya. Artinya begini, kita kan nggak bisa menafikan apa-apa yang baik pada masa kerajaan dan apa-apa yang baik pada masa kekhalifahan gitu ya. Jadi sampai saat ini buat saya fleksibel gitu, Pak Haris. Jadi itu juga mungkin hikmahnya dari Allah ketika itu juga menjadi takdir kita. Sejarah Islam itu ada dalam kondisi kerajaan dan ada pada kondisi yang non kerajaan gitu ya. Kedua-duanya itu memberikan kebaikan gitu. Nah, bersandar dari pendapat itu, maka saya pun tidak bisa menafikan pada pendekatan politik yang seperti saat ini, misalkan dalam kondisi yang demokrasi seperti ini, saya pikir pasti akan ada juga bentuk yang bisa kita idealkan gitu ya. Entah mungkin bentuknya tadi mengembalikan otoritas sebagai otoritas, atau memisahkan, setidaknya kita sama-sama dulu bersetuju, bersepakat bahwa otoritas tidak boleh menjadi pemain, sehingga dibedakan antara pemain dan otoritas gitu ya. Sama seperti perbankan, ya, siapa yang jadi otoritas dan siapa yang menjalankan fungsi perbankan. Mungkin hal itu dulu sebagai basis kita, Pak Haris. Sehingga dari situ kemudian kita beranjak pada bentuk-bentuk implementasinya gitu ya. Nah, kita berawal dari good governance-nya gitu. Jadi kalau good governance-nya itu bisa membedakan antara pengawasan, antara bahkan pengawas harus berbeda dengan pengaturan, gitu kan ya. Dulu pengaturan dan pengawasan itu satu badan. Misalkan kami dulu di BI satu departemen, itu harus dipisah antara pengawas dengan yang menyusun pengaturan, biar tidak vested interest. Lalu juga yang mengurusi atau yang melakukan sebagai playernya gitu. Jadi tiga ini harus dipisahkan untuk dapat good governance yang baik gitu. Nah, tinggal apakah kita bisa mengatur pelaksanaannya di lapangan, menjangkau semua mustahik misalkan. Tidak ada yang tumpang tindih. Tidak ada yang kemudian punya standar yang berbeda.
antara pelayanan satu mustahik dengan mustahik yang lain. Nanti akan ada arbitrase seperti itu. Ini yang jadi PR kita kalau misalkan nanti ini secara real saja ya Bapak Ibu. Kalau ternyata kita mau melakukan amandemen lagi kepada undang-undang zakat, sehingga undang-undang zakat kembali ke undang-undang yang kita harapkan, yang ideal, bukan undang-undang pengelolaan zakat, tapi undang-undang zakat gitu. Di mana sanksi itu diberikan bukan hanya kepada para pengelola yang malpraktek, tapi juga kepada muzaki yang nggak bayar, Pak. Gitu. Kan muzaki sekarang ini kan sukarela sebenarnya ya, Pak. Mau bayar nggak bayar dia nggak ada sanksi gitu. Sehingga zakat yang dikumpulkan ya segitu-segitu aja karena nggak semua muzaki itu diwajibkan untuk bayar. Apalagi struktur ekonomi Indonesia ternyata timpang antara yang kaya dan yang miskin. Antara pengusaha yang muslim dan non-muslim saja kan timpang ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi berkaca dari apa yang dilaksanakan, ya kalau yang misalkan saudagar yang muslimnya dikenakan zakat, maka saudagar non-muslimnya dikenakan kharaj dan jizyah. Supaya mustahik non-muslimnya juga ada dalil untuk mendapatkan haknya kan ya. Jadi menghitung potensi dana sosial kita ini, ziswaf kita, harusnya juga tidak hanya menginkludkan yang muslim, tapi yang juga non-muslim, Pak. Biar kita tahu sebenarnya fungsi potensi keuangan sosial kita sebesar apa gitu. Karena kan yang harus menjadi himpunan hitungnya itu semua yang mampu, bukan? Ya, bukan cuma yang muslim saja. Karena kondisinya saat ini adalah di mana yang muslim itu tidak begitu menguasai PDB-nya gitu ya. Tidak menguasai PDB-nya, GDP-nya itu tidak dikuasai oleh yang muslim. Dan beberapa negara juga sama kan ya. Beberapa negara seperti itu. Jadi kita mungkin juga perlu membangun bersama-sama kemampuan ekonomi yang muslim gitu ya, untuk bisa membesar bersama gitu ya, dengan perlakuan yang sama, perlakuan hukum yang sama gitu. Ini yang bermasalah nih Pak Haris. Jadi kalau ditinjau nanti untuk semua aspek itu jatuhnya jadi sangat kompleks. Ya, misalkan pemberlakuan hukum kepada mereka yang bisa mengelola sumber daya ekonomi Indonesia. Siapa yang diberikan jalan untuk bisa mengelola sekian hektar hutan gitu ya? Kecuali mereka yang kita banyak sudah tahu umum gitu ya, tahu mereka yang juga kemudian punya kekuatan dalam hukum, dalam politik, dan itu tidak berlangsung secara ideal gitu ya. Jadi hubungan antara politik, hukum, dan ekonomi itu tiga pilar yang mau nggak mau ini Pak harus terbaiki secara paralel gitu ya. Karena misalkan kami ekonom, ketika menjelaskan satu fenomena ekonomi, akan ada titik di mana kami tidak bisa menjelaskan karena teorinya tidak bisa menjangkau. Karena faktor yang utama di Indonesia ternyata yang dominan adalah politik dan hukumnya. Gitu. Investasi nggak masuk ke Indonesia dengan potensi yang begitu besar, bukan masalah ekonomi, masalah politik dan hukum. Gitu. Bagaimana mungkin misalkan ya Bapak Ibu, iPhone buka pabrik di Singapura atau di Malaysia? Apa ukurannya? Pasarnya ada di Indonesia gitu. Kenapa buka di sana? Karena kepastian hukum dan politik di sana jauh lebih menjanjikan daripada kita. Punten ini Pak Haris ya. jadi banyak PR kita. Jadi kuncinya adalah memunculkan orang baik untuk dihukum dan di politik. Pak Suhel, Fadol Pak Suhel mungkin terakhir. Ya, ini udah azan, hampir azan nih Pak Ali. Taip. Ada berapa hal saja mungkin Pak Ali ya.
tadi bicara tentang ekonomi, sektor publik, sektor private, dan sosial. Memang mau tidak mau kita bersinggungan yaitu dengan sektor politik gitu. Maka dalam teori juga ada politik ekonomi ya. Nah, yang ini dalam perkembangan zakat dari tahun 2000-an lah yang saya ikut ya, terlibat gitu ya. Penyusunan undang-undang zakat, kemudian berubah jadi undang-undang pengelolaan zakat 2011 itu menyebabkan Basnas khususnya ya, saya lihat itu untuk menjadi seorang istilahnya itu member anggota Basnas itu kan sekarang faktor politiknya sangat kenceng gitu. Tidak lagi bicara faktor kemampuan, kapasitas. Punya pengalaman nggak di dunia zakat atau segala macam. Lebih karena faktor politik, kedekatan dengan ormas, kedekatan dengan partai politik dan segala macam. Kemudian saya juga di BWI juga sama. Kemudian juga lembaga-lembaga lain juga sama saya lihat. Ada BPKH, ya, ada KPK dan segala macam. Unsur politiknya jauh lebih dominan daripada unsur keahlian segala macam. Itu yang pertama ya. Jadi sektor ekonomi Islam itu juga tidak terlepas dari sektor politik Islam mestinya ya. Yang kedua saya lihat adalah dari sisi pasar, Pak Ali. Selalu kita umat Islam ini bicara pasar itu adalah bicara tentang bagaimana mekanisme pasar. Tapi yang saya lihat itu sebetulnya pasar itu sangat ditentukan oleh siapa produsennya. Ya, siapa produsennya. Selama ini kan Indonesia ini jadi pasar, tidak pernah menjadi produsen ya. Baik contoh Pak Ali bilang tadi, pasar iPhone di Indonesia sangat besar, tapi Indonesia tidak pernah memproduksi iPhone, walaupun sekedar buka pabrik gitu ya. Ya, karena juga mungkin faktor politik dan hukum tadi. Terus yang ketiga yang saya lihat Pak Ali, ini di Indonesia sekarang itu ada rezim perizinan yang bikin banyak pihak itu kesulitan. Ya, contoh kita di lembaga zakat ini sekarang untuk mengurus las aja itu perizinannya menurut saya lebih rumit sekarang ya. Ya, dulu kan gampang sekali. Saya juga bergerak di bidang PJP 3 Pak Ali ya. Itu saya lihat perizinannya itu ya di BI karena Pak Ali orang BI. Urusan perizinan itu di bawah tangannya jauh lebih banyak daripada yang di atas meja, Pak. Oh gitu. Iya. Waduh. Jadi karena ini saya mengalami juga belakang-belakang ini ya, urusan di bawah mejanya lebih banyak ya. Nah, ini menurut saya problematika ekonomi juga, karena kalau pengusaha banyak urusan di bawah meja, itu ekonomi kita tidak kompetitif. Ya. Dan tarif kita akan menjadi sangat tinggi. Ya. Itu mungkin berapa hal Pak Ali. Ahwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jazakallah khair Pak Swel. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya juga diundang oleh satu forum gitu ya. Diminta masukan bagaimana ini untuk bisa mengejar pertumbuhan 8%. Saya waktu itu dengan tanpa banyak pikir ya Pak Suhel. Substansinya sama seperti Pak Suhel sampaikan. Salah satu yang harus diperbaiki adalah underground ekonomi. Itu tadi, bawah meja. Jadi transaksi bawah meja. Apalagi korupsi itu sudah, kan sekarang besarannya itu sampai ratusan triliun ya. Itu sudah besaran APBN atau bahkan GDP kita gitu. Jadi kalau itu terselamatkan, pertumbuhan kita kan jauh lebih banyak lagi gitu. Tapi masalahnya yang begitu. Tapi setidaknya bisa kita identifikasi dulu ya Pak Suhel ya. Dari dulu mengidentifikasi, mengumpulkan masalah gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya channel untuk memperbaiki negeri ini, meskipun kecil, semoga jadi wawasan gitu ya. Setidaknya menjadi satu ini ya, bahan diskusi untuk perbaikan. Itu dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, masukan-masukannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Ya, jazakallah khair.